Trowulan adalah bukti otentik peninggalan peradaban kerajaan Nusantara era Hindu-Buddha yang ada sejak abad ke-10 hingga ke-15 di Mojokerto, Jawa Timur, sampai masuknya Islam di sana. Kerajaan Majapahit didirikan Raden Wijaya yang memerintah dari tahun 1293 hingga 1309 dan mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1350 hingga 1389 didampingi oleh patihnya yang tersohor, Gajah Mada. Kawasan situs Trowulan yang luas, dalam kitab Negara Kertagama, Empu Prapanca yang merupakan pujangga pada abad ke-14 menyatakan bahwa Keraton Majapahit dikelilingi tembok bata merah yang tinggi dan tebal, menunjukkan bahwa pada saat itu batu bata menjadi struktur bangunan mulai abad ke-10. Untuk tinggalan cagar budaya yang ada di wilayah Mojokerto ini, khususnya yang ada di Kecamatan Trowulan ini, alhamdulillah sudah dinyatakan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Wilayahnya meliputi Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Selanjutnya, memang kalau kita melihat cagar budaya itu bisa dikategorikan atas tinggalan dari masa prasejarah, klasik, kemudian masa Islam, kolonial, atau pasca kolonial. Seperti kita ketahui bahwa khusus yang ada di Trowulan ini adalah dominan tinggalan-tinggalan dari masa klasik. Di samping itu, kita juga memiliki tinggalan-tinggalan prasejarah yang banyak tersebar di daerah lebih ke timur dari kota Mojokerto, yaitu di daerah Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi. Ini banyak kita temukan tinggalan-tinggalan dari masa prasejarah. Kemudian juga di samping itu ada tinggalan-tinggalan dari masa Islam, seperti kita ketahui bahwa di Jawa Timur ini ada 5 makam wali yang tersebar di beberapa kabupaten. Nah, dan juga ada masjid-masjid yang boleh dikatakan masjid-masjid yang memiliki usia yang sangat tua. Di samping itu juga ada bangunan-bangunan kolonial yang mana sekarang mungkin dikenal dengan kota tua ya. Jadi ini semua masuk dalam kategori cagar budaya. Namun semua itu harus ditetapkan sebagai cagar budaya. Walaupun sebagian sudah ditetapkan, tapi masih ada yang masih perlu menyusul untuk ditetapkan. Nah, ini adalah tugas pemerintah daerah dalam hal ini, sehingga semua akan terlestarikan baik secara aturan maupun secara fisik gitu. Nah, seperti tadi saya singgung bahwa kami sudah melakukan pemugaran. Di samping itu juga dalam melakukan pemeliharaan cagar budaya, kami juga menempatkan juru-juru pelihara yang mana tugasnya sehari-hari adalah menjaga, memandu, kemudian juga membersihkan lingkungan cagar budaya, termasuk objek cagar budaya. Nah, ini hal-hal yang telah kita lakukan bersama. Dan alhamdulillah provinsi juga sudah membantu kami di dalam mengangkat juru pelihara maupun juga memberi bantuan bulanan, dalam hal ini honor bulanan untuk juru pelihara yang honorer. Di antara bangunan candi, terdapat pemandian raja-raja atau petirtaan yang diberi nama Candi Tikus. Nama Candi Tikus diberikan karena pada saat ditemukan tahun 1914, situs ini menjadi sarang tikus. Pemandian yang terbuat dari bata merah ini berbentuk cekungan wadah berbentuk bujur sangkar. Di sisi utara terdapat sebuah tangga menuju dasar kolam. Struktur utama yang menonjol dari dinding selatan diperkirakan mengambil bentuk gunung legendaris Mahameru.
Situs Trowulan menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2009. Candi yang merupakan kawasan Keraton Majapahit ini hingga kini menjadi tempat yang disucikan dan menjadi sasaran wisatawan untuk berwisata sambil mempelajari sejarah Jawa. Masih banyak peninggalan Trowulan yang hingga kini masih terus digali. Karena sebagian dari pemukiman kunonya masih terkubur oleh lumpur sungai dan endapan vulkanik, akibat meluapnya Kali Brantas dan meletusnya Gunung Kelut. Beberapa situs tersebut dalam keadaan rusak dan perlu dilestarikan. Bila kita lihat pelataran taman-taman situs Trowulan, salah satunya Candi Wringin Lawang, taman-tamannya dibentuk simbol segi 8 ciri khas Kerajaan Majapahit sebagai simbol matahari dan 8 mata angin. Situs ini berada di hamparan sawah yang luas dengan tanaman Wringin Lawang berarti pintu beringin. Gapura Agung ini terbuat dari bahan bata merah diperkirakan dibangun pada abad ke-14. Gerbang ini lazim bertipe gerbang terbelah yang juga banyak ditemukan dalam arsitektur Bali. Gapura ini adalah pintu masuk menuju kompleks bangunan penting di ibu kota Majapahit. Para sejarawan menduga bahwa gerbang ini menjadi pintu masuk kediaman Patih Gajah Mada. Kawasan otentik lainnya di Trowulan ini adalah kolam segaran yang terletak berdampingan dengan Museum Trowulan di Dusun Unggahan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Di kolam ini sesekali masyarakat menemukan emas, sehingga kawasan ini dipagari dan dijaga oleh pengawasan Dinas Kepurbakalaan BPCB Jawa Timur agar peninggalannya tetap terjaga. Untuk mengenali peradaban Jawa dan khususnya sejarah kejayaan Kerajaan Majapahit, kita wajib mengunjungi Museum Trowulan. Saya Dwi Cahyono, sejarawan, arkeolog dari Malang. Sebagaimana latar belakang pendidikan saya, pekerjaan saya, maka salah satu kegiatan selain mengajar adalah melakukan riset yang berhubungan dengan sejarah dan purbakala dan arkeologi, khususnya yang ada di Jawa Timur, sesekali di luar Jawa Timur, di Kalimantan misalnya. Nah, kali ini saya sedang berada di suatu tempat yang masterpiece untuk Jawa Timur, untuk kepurbakalaan Jawa Timur adalah Trowulan. Tepatnya saya berada di Pusat Informasi Majapahit atau acap disingkat dengan PIM, di mana pada areal ini, pada PIM ini dikoleksi tinggalan-tinggalan masa lampau yang berasal dari wilayah Jawa Timur. Sebagian merupakan tinggalan-tinggalan yang berasal dari masa Majapahit dan sebagian yang lain dari masa-masa sebelumnya, ada masa Singasari atau masa-masa yang lebih awal. Secara keseluruhan di PIM itu kita bisa memotret, bisa memperoleh gambaran tentang keberagaman dan tingkat kekayaan budaya masa lampau di Jawa Timur, khususnya dari masa Hindu-Buddha. Ada tinggalan yang berupa epigrafis, yaitu yang berupa teks
yang dipahatkan pada batu, yaitu arca batu atau linggo prasasti. Kita juga banyak sekali menjumpai adanya tinggalan-tinggalan yang berupa ikonografi, seni arca, dan jejak-jejak lain yang terbuat dari beragam bahan. Ada yang dari bahan batu, ada juga yang terbuat dari bahan bata. Ini semua merupakan sebagian saja dari tinggalan-tinggalan budaya masa lampau yang tersebar di antero Jawa Timur yang diselamatkan di tempat penyelamatan peninggalan purbakala, sekaligus tempat untuk mengkomunikasikan tinggalan-tinggalan masa lampau di Jawa Timur itu kepada publik. Trawulan suatu sebutan sekarang untuk wilayah administrasi yang berupa kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Nah, pada masa lampau, Trawulan menjadi Kadatuan. Kadatuan itu adalah pusat pemerintahan kerajaan, yaitu tepatnya adalah pusat pemerintahan kerajaan Majapahit dalam kurun waktu yang panjang. Jika Trawulan sudah digunakan sejak masa pemerintahan Raden Wijaya, maka Trawulan berarti sudah digunakan sejak tahun 1293. Tetapi jika Trawulan baru digunakan pada masa pemerintahan Jayanegara, paling tidak Trawulan sudah dijadikan sebagai pusat pemerintahan Majapahit itu pada awal tahun 1300-an, dan itu berlangsung panjang, paling tidak sampai dengan akhir tahun 1400. Oleh karena itu, kurang lebih Trawulan menjadi pusat pemerintahan Majapahit selama 1,5 abad. Oleh karena itu, dapat dipahami jika Trawulan yang menjadi pusat pemerintahan Majapahit dari raja ke raja, bahkan di puncak keemasannya pusat pemerintahan Majapahit itu ada di Trawulan, maka dapat dipahami jika area Trawulan yang merupakan area yang luas, terdiri atas beberapa desa ini, kita mendapati peninggalan dari era Majapahit, ya, dalam beragam bentuk. Ada tinggalan arsitektural yang berbentuk tinggalan-tinggalan bangunan, ada bangunan yang berupa bangunan suci, tapi juga ada bangunan-bangunan profan yang berkaitan dengan pemukiman. Kita juga mendapati di Trawulan tinggalan-tinggalan yang bukan arsitektural tetapi ikonografis. Arca misalnya, ada arca batu, ada juga arca-arca kecil, arca-arca terakota, ya, yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan di Jawa pada era Majapahit. Oleh karena itu, Trawulan adalah satu tempat di mana kita bisa banyak mendapatkan informasi dari beragam sumber data artefaktual yang berupa arsitektural atau ikonografis, bahkan sumber-sumber data tekstual yang berupa prasasti yang berkenaan dengan kerajaan Majapahit, dan lebih khusus lagi berkenaan dengan pusat pemerintahan atau Kadatuan Majapahit. Melalui keuletan para arkeolog dan sejarawan, situs Trawulan yang telah menjadi kejayaan peradaban Indonesia di Jawa Timur dulu selalu dijaga, dan hingga kini masih dilakukan penggalian untuk menemukan bukti-bukti peninggalan artefak lainnya. Di Museum Trawulan ini, kita tidak akan bosan mengenali ragam budaya peradaban Jawa Timur yang otentik dan teknologi apa saja yang digunakan pada masa kerajaan Majapahit, yaitu peradaban yang terkenal hingga Asia Tenggara. Kita juga dapat melihat berbagai koleksi mencakup era kerajaan Kahuripan, Kediri, Airlangga, dan Singasari pada masa lalu. Komunitas kami itu berdiri tahun 8 tahun yang lalu ya.
Jadi 2011 ya Pak ya. Sekarang 2021, 2011. Sudah 8 tahun kami berdiri. Admin kami terdiri dari akademisi, dari penggiat sejarah, dan para pelaku, maksudnya dari orang-orang yang melakukan survei, mempelajari sejarah. Salah satu contoh adalah Pak Dwi Cahyono, dan ini juga adalah Mas Denny Adianto yang kebetulan juga membuat patung pengrajin, patung era zaman Majapahit ya Pak Dwi. Dan saya mempelajari, memberikan narasi-narasi mengenai sejarah seperti yang saya ketahui dari buku-buku yang ada seperti Negara Kertagama dan Kitab Pararaton kalau setelah Majapahit, seperti itu. Visi misi komunitas ini adalah agar kita belajar kembali pada sejarah. Bahwa banyak sekali sejarah itu hampir disamakan dengan mitos-mitos, dan mitos dinyatakan sebagai sejarah. Padahal itu tidak benar, karena sejarah itu harus ada data bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa pernah terjadi suatu kejadian atau peristiwa di masa lampau. Majapahit ini adalah kerajaan besar di era itu, dan di mana Majapahit itu telah menyatukan seluruh pulau-pulau yang ada di Nusantara dengan Mitreka Satata ya pada waktu itu ya Pak ya, dengan nama Mitreka Satata, dengan menjadi satu Bhinneka Tunggal Ika itu. Dan banyak orang menanyakan di mana sih Majapahit itu, apa betul Majapahit itu ada? Karena tidak seperti di kerajaan-kerajaan yang lain ya, seperti kita ketahui ada istananya, seperti kalau sekarang ini di Jawa Tengah Mataram modern ini kan ada istananya, ada rajanya. Sedangkan Majapahit ini katanya besar, istananya di mana? Nah, ini banyak situs-situs Majapahit yang masih ada dan sekarang mulai bermunculan. Salah satunya juga ada situs-situs seperti Candi Beringin Lawang. Itu ada di Trowulan ini, adalah pintu gerbang era Majapahit yang ada di sebelah barat kalau tidak salah, seperti itu ya Pak Dia. Kalau ditanyai saya sebagai ketua tidak, karena admin yang ada di grup Facebook Majapahit ini semua mempunyai kedudukan yang sama. Jadi semua mempunyai hak yang sama. Kami di grup ini memosting dari para member. Apabila ada member yang mempunyai berita-berita atau cerita-cerita atau hal-hal kajian-kajian mengenai sejarah, baik itu era Majapahit, Singasari, dan di atasnya lagi. Kalau ditanyai kita ini apa ya kegiatan, kami baru aja melakukan kegiatan bersama member dengan Kota Mojokerto yang kebetulan juga dihadiri oleh para pemangku ya, Pak Dewan Pak Agus, Komisi Kebudayaan kalau nggak salah, kemudian dengan Pak Pras ya, dari Kota Mojokerto, Dinas Pendidikan Mojokerto, bidang kebudayaan. Nah, di situ kita tapi memberikan kajian-kajian yang ditemukan atau kajian-kajian yang sudah ada, apa saja dan mengenai apa gambarnya, relief-reliefnya, dan filosofinya. Trowulan mempunyai daya tarik yang sangat luar biasa. Hanya masih belum dikemas. Banyak peninggalan sejarah yang bisa kita lihat di Trowulan ini. Banyak sekali seperti ini sekarang ada di tempat museum Trowulan. Di sini ada relief, ada prasasti, ada tulisan-tulisan, ada tulisan Jawa kuno. Itu banyak yang bisa dipelajari dan memiliki banyak filosofi serta adat istiadat ya Pak ya, tentang di masa lalu. Kami berharap para pemuda penerus bangsa regenerasi saat ini lebih peduli terhadap sejarah. Karena sejarah itu adalah peradaban kita, kebanggaan kita, peradaban di masa lalu. Bahwa leluhur kita atau peradaban masa lalu kita itu tidak kalah
dan memang memiliki keilmuan yang sangat tinggi, baik sains juga tentang spiritual yang ada di Nusantara ini. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.